adalah seni. Ketemu kembali dengan saya Dr. Theo untuk para mahasiswa, sejawat, dan masyarakat pada umumnya. Hari ini kita akan bicara tentang obat anti Parkinson ya. Sebagai pendahuluan dari obat anti Parkinson ini, kita berangkat dari definisinya dulu. Jadi Parkinson ini adalah suatu penyakit gangguan neurologik atau saraf ya, yang bertambah memburuk dengan bertambahnya waktu dan ditandai dengan kerusakan daripada penurunan dopamin di dalam otak ya. Nah, gejala dari Parkinson ini adalah ada dua, dengan gangguan pada sistem motor ya, sistem motor, dan yang non motor ya. Gangguan pada sistem motor dan non motor ya. Kalau yang motor itu tremor atau gemetar gitu ya, kekakuan, stiffness, dan pergerakan yang lambat. Jadi dalam istilah kedokteran disebut bradykinesia dan keseimbangan yang terganggu. Tetapi kalau yang non motor itu pada non motorik itu ya, gangguan tidur, gangguan kesehatan jiwa, kemungkinan seperti depresi ataupun kecemasan, dan selalu berkaitan dengan susahnya menelan dan gangguan bicara. Jadi agak lambat ngomongnya ya. Nah, angka kejadian penyakit ini secara global sekitar hampir 1,5 per 1000 penduduk gitu ya. Dan cenderung dengan bertambahnya usia harapan hidup itu cenderung meningkat dari beberapa dekade terakhir ini. Dan di Indonesia diperkirakan sekitar ada 400.000 pasien yang diduga pada waktu tahun 2019. Ini kalau sudah 2025 mungkin sudah bertambah lagi. Nah, obat-obat yang dipakai yang lama itu levodopa gitu ya, tapi sekarang sudah dikombinasi dengan carbidopa dengan nama dagang Sinemet ya. Nah, mekanisme kerja obat ini, kalau levodopa ini ditransportasikan melalui sawar-daura otak ya, jumlah besar melalui transporter amino acid ya, dan levodopa ini dirubah menjadi dopamin dan dengan menggunakan enzim aromatik atau disebut dopa dekarboksilase. Dan kalau carbidopa yang disebut dopa dekarboksilase ya, itu tidak menembus sawar-daura otak. Nah, kegunaan obat ini atau indikasinya selain Parkinson juga bisa dipakai untuk Redless leg syndrome ya. Kontraindikasi adalah itu sudut mata tertutup dan hipersensitivitas. Efek sampingnya adalah, bukan glaukoma sudut tertutup, bukan, tapi sudut terbuka gitu ya. Dan efek sampingnya dyskinesia yang agak berat ya, nausea, nyeri perut, kemudian kebingungan, dizziness, peningkatan daripada detak jantung dan tekanan darah. Kalau interaksi obat adalah obat-obat antipsikotik itu mengantagonis atau menghilangkan efek levodopa, serta vitamin D juga menurunkan kesediaan hayati daripada obat ini. Dosis yang dipakai untuk dosis awal itu 100 mg levodopa ditambah 25 mg carbidopa 3 kali sehari. Itu tentang Sinemet ya, atau levodopa plus carbidopa. Yang kedua, apomorfin, itu nama dagangnya apokin. Mekanisme kerjanya adalah suatu dopamin non-selektif yang poten, suatu agonis dopamin non-selektif yang poten, yang menstimulasi atau merangsang tidak hanya D1 dan D2 atau pada reseptor D1, D2 ya, yang meliputi D1, D5, atau kalau D2, D3, D4. Obat ini juga bekerja mengaktifasi daripada reseptor postsinaptik di striatum. Indikasinya adalah penyakit Parkinson sendiri gitu ya, dan kontraindikasi penggunaan bersama dengan 5-HT3 antagonis seperti ondansetron, obat untuk anti mual muntah ya, hipersensitif, kemudian hipertensi berat, serta gangguan hati dan ginjal yang berat ya. Efek samping drowsiness, halusinasi, dan pembengkakan pada tungkai bawah, tingkah laku yang konvulsif, serta dyskinesia. Kalau interaksi obat ini dan antagonis dopamin seperti metoclopramid, juga ini obat prokinetik ya, dapat menurunkan efektivitasnya. Tetapi kalau ditambahkan dengan depresi CNS dapat meningkatkan efek sedasi dan kebingungan daripada obat ini ya. Dosis dimulai dengan 1 mg per kilogram berat badan subkutan dalam perhatian yang khusus ya, atau under medical supervision gitu. Dan dosisnya dapat ditingkatkan 20 mg SC gitu ya. Nah, ini selegiline ya, atau aldepril. Yang ketiga adalah mekanisme kerjanya ini menghambat monoamin oksidase secara inhibitor ya, dengan memecah dopamin dalam otak ya, dan membantu memperpanjang masa kerja daripada dopamin itu sendiri ya. Nah, indikasi selain untuk Parkinson, obat ini juga dipakai untuk gangguan major daripada depresi atau major depressive disorder. Kontraindikasinya penggunaan bersama meperidin dan tramadol serta hipersensitif ya, karena akan meningkatkan, kalau dengan meperidin dan tramadol efek simptomnya akan meningkat. Kalau efek sampingnya selain nausea, mulut kering, konstipasi, susah BAB kadang-kadang ya, dizziness dan halusinasi. Drug interaction itu antidepresan golongan SSRI gitu, fluoxetine dan sertralin, dapat menimbulkan sindroma serotonin ya, seperti agitasi dan adanya
peningkatan suhu atau hipertermia. Kalau dengan MAO inhibitors dapat menyebabkan krisis hipertensi, sedangkan bersama obat-obat simpatomimetik dapat menyebabkan juga selain krisis hipertensi, kalau dengan levodopa menyebabkan peningkatan daripada resiko dyskinesia. Dosisnya untuk dosis awal itu 5 mg sekali sehari di pagi hari, dan bila diperlukan dapat ditingkatkan 2 kali 5 mg sehari, 2 kali miligram sehari gitu ya. Nah, yang keempat adalah entacavir dengan nama dagang Comtan. Mekanisme kerjanya ini merupakan COM inhibitor reversible atau catechol O metiltransferase, penghambat COM atau disebut penghambat catechol O metiltransferase yang reversible dan mencegah adanya degradasi perifer daripada levodopa. Nah, indikasi selain Parkinson disease, tapi obat ini tidak bermanfaat untuk sebagai monoterapi kalau digunakan secara tunggal gitu ya. Kontraindikasi hipersensitivity dan pheochromocytoma, side effect dyskinesia, confusion, halusinasi, dan pewarnaan pada urin dan diare. Lalu drug interaction dengan levodopa dan carbidopa dapat meningkatkan resiko efek samping daripada levodopa itu ya, dengan penghambat MAO gitu ya, dapat menyebabkan severe hypertension gitu ya. Nah, dosis awal itu dimulai dengan 200 mg dengan isdos levodopa dan carbidopa ya. Jadi untuk dikombinasi bisa gitu ya. Karena dia tidak bisa digunakan sebagai monoterapi gitu ya. Jadi dikombinasi dengan levodopa dan carbidopa yang tadi sudah disebut di depan tadi ya. Levodopa dimulai dari ini ya, 100 mg levodopa dan 25 mg carbidopa gitu ya. 100 mg carbidopa, levodopa, 25 mg carbidopa. Nah, yang kelima adalah amantabin. Ini termasuk obat yang cukup lama dengan nama dagang Simetrel. Mekanisme kerjanya adalah merangsang lepasan dopamin pada presinaptik ya di striatum dan menghambat ambilan kembali daripada dopamin dengan memperpanjang aktivitasnya pada klep daripada sinaptik ya. Kedua adalah memblok daripada N-metil diaspartase reseptor atau NMDA ya, tipe glutamat reseptor, dengan menurunkan eksitotoksinya serta memperbaiki daripada kontrol motor ya. Tadi kita ngomong tadi gangguannya ada gangguan pada motorik dan gangguan pada non motorik gitu ya. Indikasi adalah penyakit Parkinson dan obat-obat yang menimbulkan gejala ekstrapiramidal serta antiviral ya, dapat dipakai sebagai antiviral ya. Kontraindikasi hipersensitivity, kemudian gangguan ginjal berat, adanya riwayat kejang, dan satu lagi glaukoma sudut terbuka gitu ya. Efek samping dizziness, halusinasi, penurunan tekanan darah, nausea, serta pewarnaan pada tungkai bawah gitu ya. Drug interaction, penggunaan bersama antikolinergik seperti benztropine itu meningkatkan resiko terjadi confusion dan halusinasi, bingung atau halusinasi. Dengan penggunaan bersama perangsang CNS misal amfetamin itu meningkatkan resiko insomnia dan psikosis. Dosis awal 100 mg sekali sehari dan dosis maintenance 100 mg 2 kali sehari. Nah, yang keenam itu adalah benzotropin atau nama dagang Congetin gitu ya. Mekanisme kerja adalah suatu antagonis muscarinic reseptor itu, tapi dia bersifat M1 ya dibanding M2 atau M3 ya di dalam susunan saraf pusat. Obat ini memblok atau menghambat kerja daripada aktivitas astikolin di striatum. Astikolin anticholinergic juga menurunkan kekuatan daripada astikolin, suatu neurotransmitter yang membantu regulasi untuk bergerak gitu ya, pergerakan gitu. Indikasi lain untuk Parkinson, obat ini juga dipakai untuk pengobatan yang gangguan ekstrapiramidal yang disebabkan karena drug induced serta distonia akut. Kontraindikasi hipersensitivitas, glaukoma sudut terbuka, dan dyskinesia tardif ya. Efek samping confusion, hallucination, dan menurunnya memori, mulut kering, pandangan kabur, serta terjadinya retensi urin. Kemudian drug interaksi, penggunaan bersama depresan TNS seperti alkohol dan benzodiazepin dan others itu dapat meningkatkan depresi daripada susunan saraf pusat, menimbulkan konvulsi dan drowsiness. Sama dengan antihistamin, trisiklik antidepresan itu meningkatkan resiko mulut kering dan retensi urin. Dosis initial dose 0,5 sampai 1 mg pada waktu tidur ya, atau sekali sehari, dan dosis pemeliharannya 1 sampai 2 mg sekali atau 2 kali sehari. Dan yang terakhir adalah istradevelin atau nama dagang Noirans ya. Mekanisme kerjanya, obat ini merupakan suatu antagonis reseptor A2 adenosin selektif ya. Cara kuat itu diekspresikan melalui neuron striatum pallidal GABAergic dan menghambat reseptor A2A ya, yang meningkatkan daripada aktivitas dopaminergik pada striatum, terutama pada fungsi dari reseptor D2 ya. Indikasinya untuk penyakit Parkinson, kontraindikasi hipersensitif dan gangguan hati yang berat,
Efek sampingnya dyskinesia, insomnia, dizziness, dan hallucination. Untuk drug interaksi, penggunaan bersama penghambat sitokrom P3A4 seperti ketoconazole, clarithromycin, dan ritonavir dapat meningkatkan risiko dyskinesia, halusinasi, dan insomnia. Dosis awal 20 mg sekali sehari secara oral, dan dosis pemeliharaan dapat ditingkatkan 20-40 mg sekali sehari juga, gitu ya. Itu dulu, terima kasih telah menonton. Akan subscribe, like, and share. Ciao, sampai ketemu bahasan yang akan datang.